Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Pradevi dengan NIM 19101058, mahasiswi Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang saya pelajari selama 1 semester. Yang pertama adalah materi Sistem Ekonomi Indonesia. Menurut Dumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam satu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetap berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang yaitu yang pertama, sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetensi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Selanjutnya ada materi aspek sistem ekonomi Indonesia. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan harga dan upah. Kebijakan harga dan upah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum. Yang kedua, melindungi produsen ditetapkan harga minimum atau HET, biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Yang ketiga, melindungi pekerja ditetapkan upah minimum atau UMR. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan langsung yang mempengaruhi produksi. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan. Dikenal dengan kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Yang keempat ada kebijakan sosial, bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima ada kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagai angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam ada kebijakan moneter, bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh ada kebijakan keuangan negara fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. Yang kedelapan, kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah pada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Selanjutnya ada materi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya ada materi globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif biaya masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang kedua ada globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT, Build Operate Transfer.
bersama mitra usaha dari mancanegara. Selanjutnya yang ketiga ada globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Selanjutnya yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat akan mendapatkan informasi dari negara-negara lain karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain sebagainya. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju, telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, celana jeans, Levi's, atau hamburger melanda di pasar di mana-mana. Akibatnya, selera masyarakat dunia, baik yang berdomisili di kota maupun desa, menuju pada selera global. Selanjutnya, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif, penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Selanjutnya, dampak globalisasi ekonomi. Dari dampak globalisasi ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Dari aspek kreativitas dan daya saing, dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkannya tumbuh kreativitas dan peningkatan kualitas. Dari aspek pemodalan, dari sisi ketersediaan dan dana semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk di Indonesia. Yang kedua ada dampak negatif. Kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan di Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian di negara ini. Dan memanjurnya produk-produk negara asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri, warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji rumahan, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing. Selanjutnya adalah materi BUMN. BUMN adalah salah satu dari 3 pelaku utama ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. Dulunya BUMN bernama Perusahaan Negara atau PN. Sementara itu, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Sesuai namanya, BUMN dapat diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara, baik perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil. Yang dimaksud dengan negara sebagai pengelola adalah pemerintah. Ciri-ciri BUMN. Yang pertama ada kekuasaan dipegang oleh pemerintah. Dalam operasionalnya, BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. Pemerintah memegang peranan yang sangat besar agar kekayaan negara yang diolah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang menyeleweng. Yang kedua, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Bidang-bidang yang dikelola oleh BUMN merupakan bidang yang bersifat untuk kepentingan umum dan pelayanan untuk kehidupan orang banyak. Sebut saja bidang energi, komunikasi, kesehatan, konstruksi, air, pertanian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Selain pajak, BUMN adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Unit usaha yang dijalankan BUMN bergerak di bidang-bidang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Barang dan jasa yang dikomersialkan tersebut menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut, BUMN dapat memberikan tambahan pendapatan untuk negara. Yang keempat, semua risiko ditanggung oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. Maka, hak dan kewajiban BUMN juga diatur oleh negara. Tidak terkecuali risiko yang diakibatkan oleh kegiatan usaha BUMN juga ditanggung oleh pemerintah. Misalkan saja, jika sebuah BUMN mengalami pilot, maka negara bertanggung jawab terhadap kepilotan tersebut. Yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara hadir dalam unit usaha pada sektor-sektor yang awalnya belum banyak dikerjakan oleh swasta, dan itu menyangkut hajat banyak orang. Jika negara tidak ikut andil dalam menyediakan barang atau jasa tersebut, maka rakyat kesulitan untuk mendapatkannya. Selanjutnya, materi koperasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang berkegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Fungsi koperasi. Didirikannya koperasi tentu memiliki tujuan dan fungsi. Di bawah ini kita akan bahas apa saja fungsi dan tujuan dari didirikannya koperasi. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan. Fungsi pertama dari koperasi yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Fungsi kedua dari koperasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi rakyat. Fungsi ketiga dari koperasi yaitu memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai fondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Fungsi keempat dari koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya ada tujuan koperasi. Rasanya belum lengkap kalau hanya membahas pengertian, tetapi tidak membahas tujuan koperasi itu sendiri. Berikut tujuan koperasi. Yang pertama ada meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi soko guru dalam perekonomian masyarakat. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga relatif lebih rendah. Yang ketujuh, memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit usaha skala mikro kecil. Selanjutnya yang terakhir adalah materi ekonomi kreatif atau EKRA. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ciri-ciri ekonomi kreatif yaitu yang pertama ada memiliki kreasi intelektual, yang kedua mudah diganti, yang ketiga distribusi secara langsung dan tidak langsung, yang keempat memerlukan kerjasama, yang kelima berbasis pada ide, yang keenam tidak memiliki batasan. Jenis-jenis bidang ekonomi kreatif. Industri ekonomi kreatif tentunya meliputi banyak sektor pekerjaan di dalamnya. Jenis-jenis ekonomi kreatif dibagi menjadi 14 sektor, yaitu yang pertama periklanan. Bidang periklanan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi satu arah menggunakan berbagai media. Yang kedua, kerajinan. Bidang kerajinan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan dengan berbagai penciptaan, produksi, dan serta distribusi produk-produk dari para pengrajin. Yang ketiga, pasar seni. Bidang pasar seni dalam ekonomi kreatif meliputi segala kegiatan kreatif dalam perdagangan barang-barang unik, langka, otentik, dan memiliki estetika yang tinggi. Yang keempat, arsitektur. Bidang arsitektur dalam ekonomi kreatif meliputi dengan jasa, desain, perencanaan biaya, konstruksi, hingga pengawasan konstruksi pembangunan. Yang kelima, desain. Bidang desain dalam ekonomi kreatif meliputi segala kegiatan kreatif dalam hal desain, mulai dari grafis, interior, produk, industri, hingga desain untuk pemasaran produk. Yang keenam, mode. Bidang mode dalam ekonomi kreatif meliputi segala penciptaan produksi pakai, alas kaki, dan berbagai aksesoris mode lainnya. Yang ketujuh, perfilman, video, dan fotografi. Bidang perfilman, video, dan fotografi dalam ekonomi kreatif termasuk salah satu bidang yang cukup besar. Yang kedelapan, game interaktif. Bidang game interaktif dalam ekonomi kreatif meliputi kegiatan penciptaan, produksi, hingga distribusi berbagai video dengan beragam tema. Yang kesembilan, industri musik. Bidang industri musik dalam ekonomi kreatif meliputi berbagai kegiatan dan proses dalam penciptaan, reproduksi, serta distribusi rekaman suara dan lagu. Yang ke-10, seni drama.
Bidang seni drama dalam ekonomi kreatif meliputi berbagai kegiatan dalam seni pertunjukan dan drama. Manfaat ekonomi kreatif. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua mendorong masyarakat jadi lebih kreatif. Yang ketiga meningkatkan inovasi berbagai bidang. Yang keempat menciptakan kompetisi bisnis yang sehat. Yang kelima mengurangi angka pengangguran. Baiklah, sekian penjelasan materi mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.